Cara mudah membuat modul speaker aktif Volleytron lebih kencang. Jadi kalau power supply-nya bermasalah, maka kita menggunakan trafo saja, dan kita menggunakan Sanken, drivernya menggunakan tip, finalnya Sanken, drivernya menggunakan transistor tip. Jadi ini aslinya tip, ya, tip 41 dan tip 42 aslinya, dan kami akan mengganti dengan Sanken, ya, 12 16 dan 29 22 seperti ini, ya. Oke teman-teman, kita lihat nanti desainnya tergantung teman-teman saja. Dan trafo, kami gunakan trafo 5 ampere, ya. Mereknya audio, yang ini audio seperti ini saja teman-teman, ya. Dan yang paling penting ini, ya, ini harus disimak baik-baik seperti itu teman-teman, agar teman-teman pemula itu ya bisa paham. Dan ini yang 139 1 modul akan 40 akan diganti dengan tip itu untuk drivernya, sehingga jadi kuat, ya, jadi dua ini, dan ini diganti dengan tip 41 dan tip 42. Dan ini harus dicabut, bagian primer ini harus dicabut, dan trafo ini harus dicabut. Kita harus cabut semua, kita akan rapikan sehingga nanti trafonya bisa diletakkan di situ, ya. Trafonya diletakkan di situ, dan ini harus dicabut, yang ini garis primer ini, ya, dicabut, ya. Dan dioda ini tetap tidak dicabut, tapi konstruksinya nanti dirubah. Ini akan kita rubah, dan akan kita rubah desainnya seperti itu, sehingga bisa simetris ikut trafo seperti itu, ya. Ya, jangan dibuang, elko-nya juga jangan dibuang, ya. Tetap kita gunakan. Dan apalagi nih, sekringnya tetap, dan ini harus dicabut nih, dua ini harus dicabut juga, ya, biar trafo ini bisa duduk, dan kaki-kakinya juga harus kita sesuaikan nanti, ya. Kita akan rapikan gitu, ya. Kita letakkan di sini biar kelihatan estetikanya keren seperti itu. Jadi ini dudukannya sudah kami siapkan. Sudah ini, ya, BD 139 140 sudah kita ganti, ya, 4 biji ini. Suara L dan R sudah kita copot dan sudah diganti dengan nih tip 41 dan tip 42. Ini, ya, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lihat, ini dia seperti ini saja, ya. Bagi teman-teman pemula, ya, jadi modul-modul ini jangan dibuang, bisa digunakan lagi. Tidak perlu kita membeli ini, ya, 12 16 ya. Saya tunjukkan, nanti dipasang di sini. Jadi kita tidak usah membeli modul Sanken, ya, kemudian OCL itu diganti gitu, ya. Mendingan modul ini kita di-upgrade. Jadi ini 12 16-nya. Ini. Nanti teman-teman bisa di konstruksinya, ya, terserah. Ini kan hanya konten biar bisa diikuti saja seperti itu, ya. Maksudnya bisa diikuti dengan mudah. Jadi ini, ya, ini diganti seperti ini. Ini sudah, ya. Jadi tidak ada yang dirubah-rubah. Yang dirubah di bagian power supply-nya. Sehingga ini nanti dipasang kabel ke bawah, sehingga nanti mudah dipahami, ya. Mudah dipahami untuk dari transistor ke modul itu. Jadi kalau sudah semuanya sudah dibentuk, dia seperti ini nanti, ya. Ini penampakannya seperti ini. Jadi yang dirubah transistor tipnya diganti, drivernya diganti, dan kami menggunakan trafo. Jadi penampakannya seperti ini. Nah ini, ya. Dan ini tadi, ya, ini konstruksi awalnya seperti ini. Ini nanti harus diganti. Nah, ini
supaya gampang dipaham, ini kami cabut semua ya, kami cabut yang ini 2, 3, 4 ini kita cabut diodanya. Ini diodanya ini. Jadi susunannya ini yang putih itu kan, diodanya juga putih seperti itu saja. Jadi katoda dan anodanya terpisah gitu ya. Untuk simbol dioda, katoda dan anodanya. Dan yang ini harus dibalik ya, tidak searah yang ini, nanti dibalik. Nanti pemasangannya dibalik, kami sesuaikan dulu kamera supaya gampang dilihat. Ini kami dekatkan lagi, harus disesuaikan biar mudah saja dipahami gitu. Jangan begitu, dia harus dibalik begini. Nah, ini dibalik. Ya, itu ya. Kemudian yang ini, yang satu ini dia tetap. Ini dia tidak berubah. Kameranya buram lagi nih. Ya, seperti ini ya. Dan yang ini itu dibalik seperti ini. Nah, kita balik dia seperti ini. Ya, waduh, jatuh lagi sebelahnya nih. Ini, nah dia seperti ini. Nanti di solder saja ya. Ya ini. Jadi susunannya gini, ini dibalik, ini tetap, yang sebelahnya dibalik ya. Ya, tetap. Yang duanya yang dibalik. Seperti ini dia. Nah, ini kalau sudah disolder seperti ini dia, teman-teman. Ini ya. Ini. Duanya dibalik, duanya tetap ya. Yang ini, kalau ini semuanya searah, ini ya. Semuanya searah seperti ini. Kalau ini sudah kami balik. Ya, kita dekatkan lagi sehingga tidak keliru ya. Ini ya dibalik, ini tetap, yang ini dibalik ya. Ya, maksudnya setelah disimak tidak diulang-ulang lagi gitulah. Seperti itu maksud kami. Dan ini harus dipisahkan yang ini. Ini harus dipotong, dipisahkan dulu sampai betul-betul putus yang bagian dioda yang ini ya, yang dua ini. Dan ini juga dipotong bagian yang atas ya, dipotong seperti itu. Oke, kemudian setelah dipotong nanti harus pengkabelannya gitu ya. Kabelnya cuma 3 ini. Nah, ini yang ini positifnya disambung untuk dapat tegangan positifnya dari dioda yang tadi dipotong, harus digabung ya. Dan ini untuk jalur 220-nya. Ini ya, 220-nya kita solder. Wah, ini suhu soldernya terlalu tinggi nih. Nah, maksudnya biar dia matang saja gitu ya. Ini biar dia kencang. Kalau soldernya panas begini kan dia timahnya cepat itu ya. Ya, seperti ini. Nah, dari sekring terus ke jalur trafo ya. Dan ini yang untuk negatifnya. Di solder saja nanti yang ini ya. Dan ini untuk dapat negatif. Dua ini harus digabung, yang ini dan ini. Ini harus digabung. Di solder lagi. Kita solder, teman-teman. Jadi teman-teman, ini perlu diperhatikan karena sebagai pemula kadang nanti kita keliru ya. Jadi video ini juga tidak kami percepat, kami realnya saja seperti ini ya. Kami turunkan lagi suhu soldernya ini ketinggian nih. Ya seperti ini teman-teman. Nah, maksudnya biar kuat saja solderannya, karena kalau sudah masuk ke dalam box speaker kan nanti pusing lagi kalau solderannya tidak kuat kan. Nah, ini dikuatkan seperti ini dan harus kita tata lagi dia baik-baik biar tidak bersentuhan ini ya. Dan mana ya, pakai probe saja kita lihat yang ini, yang positif ini tadi ya, dioda yang dibalik dia gabung ke sini ke elko positif ini ya. Ini dia gabung.
ke elko negatif ya, positif negatif. Nah ini yang negatif tadi dari dioda, dari jalur yang ini kan sudah dipotong nih, disambung ke sini. Nah ini untuk yang negatif ya, seperti itu ya. Yang ini digabung gitu, seperti itu saja ya. Dan kita harus pisahkan dulu dia, biar jangan sampai karena solderan kawatnya, plastiknya, kulitnya terkupas bisa bersentuhan dengan yang itu. Dan ini juga kita rapikan seperti ini. Oke, sudah semua, saya rasa sudah semua nih. Ini dari sekring masuk ke trafo nanti ya. Ini itu ya, seperti itu. Kalau kita balik nanti dia yang ini ke sekring, terus ke sebelah untuk ke trafo ini ya. Nah ini trafo 0 dan 220 nya ini seperti ini ya. Nah oke, trafonya sudah terpasang ini ya. Jadi sudah keren ya, sudah lumayan lah gitu ya. Jadi sebelum pasang transistor final harus kita pastikan dulu tegangan. Sebelum pasang transistor final kita harus pastikan dulu tegangan sumbernya, sampai tidak pada pin-pin pada jalur PCB ini kita colok dulu ya. Kita persiapkan dulu, kita colok listriknya, kami persiapkan dulu. Dan teman-teman bagi pemula harus lihat ya, harus simak. Ini kami tidak skip ya, tidak percepat juga ya, real apa adanya seperti itu. Nah kita siapkan dulu, saya rasa sudah. Nah ini kita masih nol dia nih, masih nol nih, ini belum kita hidupkan, masih nol ya, masih nol, belum kami on nih, ini masih nol ya. Nanti kita on kan, kita lihat. Nah dia jadi 36 ya, jadi 36 non 34. Ini dari trafo kita ambil yang 25 CT ya, dan ini yang untuk 14 nya ini ya. Nah ini tujuannya untuk yang 12 volt ke tune control ya, ke tune control yang ini di sini nih teman-teman. Nanti dia sampai ke sini kan, yang 14 ini ya. Ini nanti dipasang dioda zener saja yang negatifnya itu ya. Dan 5 volt nanti ini, 5 volt nanti dipasang dioda zener saja biar jadi 5 volt. Dioda zener atau tip 7805, bukan tip ya, 7805. Dan ini tegangan di sini, ini dan ini harus kita lihat dulu, harus diukur lagi tegangannya. Dan ini ya, sebelum dipasang ini ya, driver ini harus kerja dulu. Tip ini kita harus ukur dia ke driver, ke sunken-nya, ke transistor final itu harus di bawah 1 basisnya sunken ya. Yang mau kita pasang sunken itu basisnya harus 1. Kita hidupkan sudah. Ini min 36, min 34. Ini diabaikan dulu, kita kejar yang ini dulu ya, ini ya. Nah ini dia sudah di bawah 1 ya, 0,3. Ini untuk sunken-nya, transistor akhirnya. Yang ini berarti tipnya sudah bekerja nih teman-teman, karena basis ini sudah keluar ya. Yang sebelahnya min 0,3, kemudian ini juga 0,3 sudah, dan ini juga sudah min 0,3, berarti simetris ya, dia sudah simetris seperti itu. Nah setelah ini normal, kita lihat normal, dan tegangan kolektornya sudah ada. Tegangan kolektor yang ini juga sudah sampai ya, ini ya, untuk sunken-nya sudah sampai, kiri dan kanannya sudah ya. Oke, sudah terpenuhi, basisnya ada, kolektornya ada. Nah ini dah nih, jadi penampakannya akan seperti ini sunken-nya ya.
seperti ini teman-teman. Nah ini tipnya, tip 41 dan tip 42 nya kita sudah ganti. Jadi penampakannya seperti ini, dan ini ya 7805 ini dari 14 volt tadi untuk dapat 5 volt ya. Dan heatsinknya kami menggunakan ini Toshiba yang sudah rusak. Untuk jadi heatsinknya kita pasang seperti ini. Nah ya, kita lihat, dan jumperan soketnya sudah kami pasang juga ya, soket untuk power supply tune controlnya sudah kami ganti. Nah setelah itu, setelah semuanya sudah rapi teman-teman, nah ini kita, yang ini harus diperhatikan ya, untuk tune control ini itu harus diperhatikan ya. Ini ya. Nah ini sudah kami siapkan modulnya tune control, dan akan kita pasang nih, akan kita pasang yang 5 voltnya dan 12 voltnya ya. Nah ini juga harus diperbaiki lagi, ada yang putus. Ini untuk lampu power ini, kemudian kabelnya yang ini ya. Ini modul ini sudah berapa kali diservis, jadi dia mau ganti sangken, cuman pemiliknya mau ganti sangken, cuman kami anjurkan di upgrade saja. Jadi ini soket ini harus ambil dari sini, jalur-jalur ini ya harus ini sedikit ya, direkayasa sedikit ya yang ini ya. Ini sudah kami pasang ini. Nah seperti ini dia teman-teman. Nah kita harus pasang biar kita tahu bisa hidup tidak tune control itu ya. Dan tegangannya sudah kami perbaiki. Ya harus diperbaiki ya teman-teman ya, untuk dapat 12 plus min 12 dan 5 volt untuk tune control ini seri ini ya, yang ada super bassnya seperti itulah, yang Polytron yang ada super bassnya. Nah ini dia, kita harus lagi-lagi kita harus ukur ya, kita harus lakukan tracking tegangan. Setelah pasang kita harus pastikan tegangan di sini nih bagus ya. Ini ya masih 0, kita hidupkan nanti ya. Ini belum hidupkan, masih 0, kita hidupkan. Nah belum dicolok nih, ininya belum dicolok. Nah ini dicolok dulu ya, harus hati-hati, harus teliti. Nah gini ya, wah kameranya blur lagi nih. Nah ini ya sudah nih. Oke, kita harus selalu tracking tegangan teman-teman, sehingga tidak menyebabkan kerusakan ya. Sebelum pasang tune control harus pastikan dulu tegangannya. Nah ini 13. Ini karena belum ada beban ya. Kalau kena beban nanti dia turun lagi. Waktu dipasang tune control dia turun ya. Ya ini sudah ada 12. Yang minnya dan 5 voltnya ada ya. 5 voltnya ada. Ini nolnya ya. Ini pin nolnya, dan ini yang 12 minnya dia jadi 14 ya. Itu nanti harus diperbaiki ya, bikin 12 sehingga tidak merusak tune control ini. Caranya dengan menambah zener 12 volt ya. Oke, saya rasa sudah layak lah tune control ini kita akan pasang. Dengan ini tegangannya dari trafo ya. Dari trafo 5 ampere yang sudah diganti tadi kan power supply-nya, daripada rusak terus. Tidak usah beli modul Sanken OCL itu, power OCL yang Sanken itu, tapi dari modul bawaannya kita pasang trafo gitu ya. Itu sama saja. Struktur rangkaiannya sama teman-teman. Kita rapikan dulu biar kelihatan.
kita colok dulu ya. Ini ya dari soket yang sudah kami perbaiki ya, sudah kami pasang, sudah kami buatkan gitulah soketnya. Oke, dan ini ya, ini yang untuk plus ya, untuk min ya plus 12 voltnya gitu ya. Ya sudah, kami rasa sudah, dan kita akan mencoba hidupkan, tapi ini kami akan mencoba ukur lagi karena takutnya kan bisa tune controlnya rusak teman-teman ya. Tune controlnya kan bisa rusak kalau salah-salah itu kan tegangan. Nah seperti ini. Jadi teman-teman pemula, jangan dibuang modul-modul ini gitu ya. Bisa dimanfaatkan. Finalnya kita ganti, dan kita lihat yang tadi 14 dia sudah turun 12,8 ya, dan ini juga sudah normal, sudah posisi line ya. Ini ya 13 normal lah gitulah, dan negatifnya min 12 itu ya, dan 5 voltnya sudah gitu saja ya, segitu-gitu saja sistem kerja modul ini. Nah ini sudah tune kontrolnya, volumenya kita lihat kalau diputar juga jalan dia ya, ini ya. Nah itu dia sudah bekerja juga tune kontrolnya. Kami rasa sudah siap nih. Modul ini sudah, tegangannya sudah ada, semuanya sudah bekerja, volumenya sudah kelihatan, semuanya sudah. Selanjutnya kita akan memasang kabel untuk ya finalnya, dan ini modulnya kita coba juga berfungsi ya, FM gitu. Yuk, tuh FM-nya ada gitu ya, dipindah-pindah, tinggal dipencet-pencet, USB-nya ada, seperti itu ya. Semuanya berjalan normal gitu ya, normal saja. Begitu ya. Oke. Modul ini sudah normal, tombol-tombolnya juga sudah bagus. Seperti ini sudah. Dan saya rasa sudah siap untuk dipasangkan sunken nanti ya. Final sunkennya kita matikan sudah ya. Tune controlnya sudah hidup. Ya, tegangan-tegangan semua sudah ada. Nah, kita hidupkan lagi, misalnya mau coba itu. Harus diuji coba gitu ya. Kasih mati, dihidupkan sebelum kita lanjut ke pemasangan final. Nah, ini ya. Nah, ini kita diukur setelah pasang itu, kita lihat basisnya masih sama ya. Basis untuk final, untuk sunken final masih sama, masih seimbang ya. Nah ini juga masih seimbang 0,3, 0,35, ini juga 0,34, beda 1 digit ya. Nah ini semuanya harus dengan pengukuran tegangan teman-teman. Ini tegangan positifnya, tegangan negatifnya seperti ini, beda 1 volt. Dan ini 14 voltnya ini ya. Ini yang diambil dari 12 ya. Dari 12 di trafo itu ya. Nah, dan yang ini basisnya tip ya. Basisnya tip itu juga harus 0,8. Dia harus di bawah 1 lah, seperti itu ya. Basisnya tip itu juga harus kita cek. Nah ini dia normal ya, kita lihat nih, dia normal seperti ini teman-teman. Nah dia normal semua. Jadi sirkuit ini secara tegangan sudah bagus, seperti itu ya. Semuanya sudah bagus, untuk tune kontrolnya sudah ada, dan driver, tegangan driver, dan basis finalnya sudah ada. Seperti ini saja dia. Jadi penampakannya dia seperti ini teman-teman.
Nah ini ya, nah ini sunkennya kan belum kita pasang nih kan. Nah saya rasa penampilannya juga keren ya, seperti ini ya. Kalau dipasang ke boxnya ya, ya seperti ini dia, wah lumayan keren lah gitu ya. Ini sunkennya nih, ini sunken belum dipasang nih ya. Ini belum dipasang, yang tadi kita ukur sunkennya belum dipasang. Dan selanjutnya kita akan persiapkan kabel-kabelnya ini ya. Ya ini kita harus bedakan warnanya. Ada merah, biru, dan hitam. Ya, jadi merah itu untuk kolektornya. Itu ya. Tinggal dipasang saja seperti ini teman-teman. Disesuaikan biar rapi gitu kan. Nah ini biar rapi. Jadi biru, merah, hitam gitu susunannya. Supaya jangan kacau dan dia nanti kelihatan rapi gitu ya. Kerapiannya juga harus kita jaga. Nah kita pasang hati-hati seperti ini. Nah sudah, kami rasa sudah rapi ya. Merah, biru, hitam semua. Nanti susunannya gini ya, merah, biru, hitam. Yang ini juga sama, merah, biru, hitam. Nah ini lagi kita pasang ya. Jadi untuk susunan ini tergantung teman-teman lah, tergantung kreativitas kita gitu ya. Nah itu, dan susunan transistor sunkennya juga bisa, terserah mau modelnya kemana. Tapi ini untuk konten agar jelas kami gunakan caranya seperti ini, biar dalam melakukan uji coba biar mudah seperti itu. Oke, setelah kita pasang, kita harus solder semua gitu ya. Dan gini ya, kalau kita balik dia seperti ini gitu ya. Itu ya, biru, merah, hitam. Itu biru, merah, hitam. Itu ya. Nah, kalau kita dekatkan nanti seperti ini. Nah, ini di solder semua. Nah, di solder biar rapi gitu ya teman-teman. Ingat ya, jangan sampai bersentuhan. Nah ini kita pasang dulu biar keren. Semuanya di solder ini ya. Ya ini lagi kolektornya ini dipasang gitu ya. Nah ya ini kami kerja sendiri-sendiri, jadi jadinya lama kan kalau kita kerja sendiri. Di solder seperti ini, karena soldernya berdiri bukan tidur kan ini kan, jadi agak susah teman-teman ya. Jadi teman-teman pemula, jadi jangan takut untuk mencoba merekayasa, sehingga pengalaman bertambah dalam usaha reparasi gitu ya. Jadi kreativitas kita dibayar sesuai dengan hasilnya. Jadi pekerjaannya rapi gitu akan menjadi nilai tambah bagi kita ya. Setelah disolder gitu, nanti dipersiapkan dulu kabel-kabel semua untuk 4 transistor final ini. Dipastikan nanti setelah solder, dipastikan tidak bersentuhan ya satu sama lainnya, tidak bersentuhan gitu. Karena jalur PCB ini kalau panasnya itu terangkat tuh jalur-jalurnya itu ya. Jalur PCB-nya terangkat dia. Jadi seperti ini dia teman-teman. Nah ini merah, biru, hitam susunannya gitu ya, merah, biru, hitam ini. Kemudian nanti solder di transistor itu ya, basis, kolektor, emitter, dan ini juga sama. Ini tinggal dipasang di situ kan. Nah ini dia tuh kan
susah nih kabel ini disolder ke sini gitu kan. Dan ini harus dikuatkan dengan timah dulu ini ya. Di kaki-kaki ini yang bengkok ini dikuatkan dengan timah nih teman-teman. Nih. Nah, sehingga dia kuat, waktu ditekuk dia tidak ikut ya. Nah, itu. Seperti itu ya. Nah, tujuannya itu saja. Dikasih timah lagi, ditekuk-tekukan itu biar ditekuk dia tidak itu. Kemudian tinggal kita pasang kabelnya seperti yang ini ya. Nih, merah biru hitam, basis kolektor emitter ya. Nih, basis kolektor emitter yang hitam nih ya. Tuh, emitter yang hitam gitu. Jadi harus sama sehingga dia nanti kelihatannya keren gitu ya. Ini basis kolektor emitter, ada tulis di situ ya. Basis kolektor emitter itu. Nah, itu ya. Yang ini jangan dipasang lah, yang BD ini ya. Tidak usah dipasang. Kita langsung saja ini. Sunken saja yang ini ya. Yang BD-nya tidak usah. Nah, setelah itu kan tinggal kita pasang lagi. Merah biru hitam, basis biru, kolektor merah, ya kan? Ini seperti ini. Harus sama susunannya gini ya. Oke. Ini ya. Nah, ini merah biru hitam, basis kolektor emitter, basis kolektor emitter. Seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah siap, nah ini tinggal disolder nanti. Tinggal disolder di situ basis kolektor emitter. Ya kan? Ini ya susunannya basis kolektor emitter gitu ya. Nah, oke. Sudah nih ya. Saya rasa penampilannya keren juga nih ya. Merah biru hitam ya, biru merah hitam ya, biru merah hitam. Ini juga sama nih. Ini kita lihat juga sama. Biru merah hitam, basis kolektor emitter gitu ya. Nah, ini ya sudah jadi nih teman-teman ya. Kita lihat ini sudah jadi, sudah keren gitu ya. Basis kolektor emitter, kalau kita balik ya, kasih lurus arahnya transistor ini, basis kolektor emitter. Kita kasih lurus lagi yang ini, kita balik kasih lurus ini ya. Nah, ini basis kolektor emitter gitu ya. Nah, sesuai tulisan-tulisan di Mobo ini ya, di motherboardnya ya. Nah, setelah ini, nah kita lihat penampilannya lumayan keren juga kan. Nah, ini ya. Nah, kayak pabrikan kan. Nah, ini. Oke, sekarang kita lepas lagi semua. Kita harus cobain ya. Nah, ini untuk menghindari kerusakan yang banyak, harus kita coba satu persatu seperti ini. Nah, ini ya, kita lihat. Oke, sudah 0 ya. Ini ya, 0. Tidak ada tegangan ini ya, basis. Kita lihat nanti tune controlnya, kita inputnya kita pegang nih. Nah, itu 10 volt dia teman-teman. Bayangkan ya, bisa sampai 10 volt keluar dia. Itu ya, harus posisi AC. Dan kita akan mencobanya. Nah, ini tot gitu ya bunyinya gitu. Nah, itu ya, kencang dia teman-teman. Hasilnya kencang, bisa dicoba ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya, sudah mantap nih. Sudah jadi. Oke. Ya, jadi salah satu jalurnya sudah jadi gitu kan. Nah, dan ini tune control kita akan pasang ya, karena tadi sudah ada suara tune controlnya, ini akan kita pasang lagi gitu. Jadi tahapan-tahapannya harus ini ya, harus betul-betul ini. 5 voltnya ada, kita lihat, kita ukur lagi nih. Ini 5 volt, oke, ada. Kemudian nah, min 12 ada kan, dan ini 12 voltnya ada gitu ya. Oke, ini yang min 12 dan 12 nya sudah kami ganti dioda zener ya.
biar jadi bagus seperti itu. Dan kita akan mencoba tune control ini, kita hidupkan gitu ya. Kira-kira ini kita akan gunakan radionya saja. Kita akan mencoba radionya saja ya. Nih. Oke, kita posisikan biar bisa kelihatan nih. Kabelnya kaku benar ini ya. Ini kita mau luruskan saja, dia kembali lagi. Nah, gitu kan. Biar waktu dihidupkan kelihatan saja gitu maksudnya. Ini kita pasang seperti yang tadi di awal. Kita pasang, oke. Dan ini plus 12-nya kita pasang gitu ya. Nah, oke, sudah. Konektor-konektornya ini juga kita pasang ini untuk line in-nya. Ada dua ya, dari ini satu besar satu kecil. Yang kecil ini, yang ini besar nih untuk line out ini, yang ini line in. Nah, ini line in-nya nanti dia di sini, yang di sini, yang ada dua berdekatan ini ya. Nah, ini satu ke modul tuh. Yang satunya dari soket panel belakang, panel on off itu yang di belakang. Nah, ini yang ini ada line in-nya ini. Nah, ini dipasang di paralel di motherboardnya ini ya, ini dia paralel. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi susunan kabelnya gini-gini saja dia Polytron ini ya. Oke ya, sekarang yang line outnya dari tune control nih kita pasang dia di sini ya, di sebelah sini pasang. Nah, seperti itu, cek lah, sudah gitu ya. Pengkabelannya hanya gini-gini saja Polytron ini ya. Oke, kita lihat sudah bagus. Ini semua sudah terpasang dan sudah hidup nih ya. Nah, ini sudah hidup. Wah, ini volumenya gini, dia istilahnya waktu harus kasih mati harus dikasih 0 ya. Kalau tidak nanti dia volumenya berjalan gitu ya. Jadi waktu dikasih off tab speaker aktif ini harus volumenya dikasih 0 gitu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, radionya. Nah, sudah berhasil ya. Ada 3 orang yang ditangkap. Kegelang tokoh yang luar biasa. Terus juga ada kesenian kebangsaan. Jadi dalam yang kita tampilkan anak-anak dan remaja itu tarian-tarian kebangsaan dari lalu maju dan semangat bangsa ini tidak kendor gara-gara pemilu gitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarjo di Bantul. Yang lain masih ada yang ingin bergabung? Silakan. Saya masih punya kemudian tune control bisa menunggu. Ini juga harus dicoba. Kalau Anda ingin berbagi juga bersama kami di sesi warga bicara 02138445. Ini siap dibungkus nih teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya, sangat luar biasa Polytron ini. Dan jangan lupa ya, sirkuit ini perlu dinonaktifkan. Tinggal dilepas sumber tegangannya saja, dia sudah tidak aktif ya, seperti itu. Oke, penting juga itu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Thank you.